Selamat. Selamat pagi Bapak Guru. Ya, selamat pagi semua. Semoga hari ini semua sehat-sehat kok. Sehat. Terima kasih. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita mengawalinya dalam doa, dan saya minta kesediaan salah satu siswa untuk bisa memimpin kita dalam doa. Ya. Mari kita sama-sama mengaku dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tidak memperkenalkan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Miriam. Untuk kehadiran hari ini semua hadir kok atau ada yang tidak hadir? Ada Semua hadir. Semua. Ya, tepuk tangan dulu. Begitu. Ya. Sebelum mulai dari kegiatan kita, saya minta semua berdiri. Ya, kita menyanyi satu lagu nasional. Lagu saya tentukan judulnya Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa tahu toh? Tahu. Ya, Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Kasih juga. Bagaimana yang dibilang bisa baca kok? Bisa. Bisa. Bisa jelas kok tulisan yang ada di slide itu. Ya. Jadi sebelum mulai dengan ini apa ya? Untuk materi hari ini itu ada di KD 3.2. Di KD 3.2 silakan kalian lihat di buku. Dengan tujuan itu
tujuannya ada di tampilan ini, itu melalui pembelajaran discovery learning peserta didik diharapkan dapat menganalisis bentuk interaksi sosial asosiatif dengan tepat. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk interaksi disosiatif dengan baik. Yang ketiga, membuat laporan hasil diskusi dalam bentuk kelompok dengan tepat. Yang keempat, menyajikan hasil diskusi dalam bentuk presentasi kelompok dengan tepat. Jadi ada 4 tujuan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi di sini sudah jelas ada di tujuan bahwa kita akan bahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya, toh? Ya. Ini materi ini masih ada kaitan dengan materi pertemuan kita pada minggu kemarin tentang interaksi sosial. Masih ingat interaksi sosial, toh? Masih. Siapa yang masih ingat interaksi sosial itu apa? Ya, ada yang mau jawab angkat tangan. Interaksi sosial adalah, ya silakan Gusti. Hubungan antara kelompok manusia. Iya, hubungan antara kelompok manusia. Jadi interaksi sosial itu hubungan timbal balik yang dilakukan antar individu dan individu dengan kelompok dan kelompok manusia dengan kelompok manusia. Jadi itu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Kenapa kita harus mempelajari yang namanya bentuk-bentuk interaksi sosial? Karena interaksi sosial ini, bentuk interaksi sosial ini punya manfaat. Ya, toh? Ya. Nah, manfaat dari kita mempelajari interaksi sosial itu adalah yang pertama, bisa membangun yang namanya solidaritas antar sesama manusia, bisa menyatukan antar kelompok manusia. Jadi itu manfaat dari kita mempelajari yang namanya bentuk-bentuk interaksi sosial. Sudah paham? Sudah. Iya. Jadi untuk penilaian kita pada hari ini, untuk penilaian yang nanti sebentar, kalian akan dibagi dalam beberapa kelompok. Setelah itu kamu diskusi dan hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas. Setelah itu akan diberikan penilaian. Nah, penilaian di sini kalau siapa yang bisa menjawab atau bisa memberikan pertanyaan, maka dia bisa mendapatkan nilai yang bagus atau nilai yang tinggi. Nah, itu tentang kriteria penilaian. Mau supaya dapat nilai tinggi? Mau. Supaya dapat nilai bagus? Mau. Kalau mau, berarti setelah presentasi, mungkin dari kelompok tersebut memberikan kesempatan bisa bertanya, belum paham di mana bisa bertanya atau bisa jawab, maka kalian akan mendapat nilai yang bagus, nilai yang tinggi. Sudah paham kok? Sudah kaitan dengan teknik penilaian. Iya. Oleh karena itu kita akan bagi kelompok. Kita langsung bagi kelompok. Ya, silakan berhitung dari Asep. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 1. Entas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yang nomor 1 angkat tangan. 5 orang. Ya, yang nomor 1 silakan kamu gabung di kelompok ini, Asep. Silakan. Yang nomor 2 itu kelompok 2 nanti di sini ya. Kelompok 2 di sini. Yang nomor 3. Ya,
Kemudian kelompok 4 di sini, nomor 4 untuk kelompok 4. Duduk sudah, kamu duduk sudah. Sudah, kok kelompok 1 sudah aman, kok? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Ya, silakan kalian ambil buku catatan. Nanti Pak tayangkan salah satu video yang ada di slide. Kamu amati, kemudian kamu catat hal-hal penting yang ada di dalam tayangan video ini. Bisa mengerti kok? Bisa. Kamu catat hal-hal yang penting karena di dalam video ini dia isi berkaitan dengan bentuk-bentuk interaksi sosial yang nanti sebentar kamu akan kerjakan di RKPD yang nanti Pak akan bagi. Sudah kok? Sudah. Sudah siap untuk ini apa? Sudah Ya. siapkan buku catatan, siapkan PowerPoint. Nah, kalau sudah silakan. Nanti kamu catat hal-hal penting yang ada di dalam video tersebut. Sudah kok? Sudah. Jadi untuk melengkapi isi materi yang ada di tampilan slide tadi, video tadi, silakan kamu ambil buku paket yang sudah dibagikan itu. Kamu buka materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada di halaman berapa? 89. Itu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Iya. Jadi nanti Pak akan bagi
karena tadi kamu sudah amati video, kamu sudah catat, kemudian di dalam buku juga itu materinya ada. Nanti Pak akan bagi LKPD ini ke kelompok masing-masing. Jadi coba perhatikan dia punya langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD yang nanti sebentar Pak akan bagi itu. Yang pertama itu nanti masing-masing kelompok itu tulis nama kelompok nomor 1, orang nomor 1 sampai nomor 5, karena satu kelompok 5 orang toh. Ya. Jadi nanti tulis nama kelompok. Kemudian di sini yang kamu akan kerjakan itu kamu akan isi kolom yang kosong. Kelompok 4 bisa toh, bisa ini lihat toh. Ini nanti kamu akan isi kolom yang kosong ini. Di sini misalnya nomor 1 ada gambar interaksi sosial, bentuk interaksi sosial. Nanti kemudian yang kamu isi di kolom kedua itu kolom kosong itu bentuk interaksi sosial apa? Misalnya gambar pertama kerjasama. Kerjasama itu termasuk dalam bentuk interaksi sosial apa? Itu yang kamu isi di kolom kedua. Paham toh? Dan sudah amati video, berarti sudah ada bayangan. Yang ketiga, kolom ketiga itu berikan penjelasan tentang gambar tersebut. Artinya masing-masing kelompok itu kamu diskusi, kamu berikan penjelasan. Misalnya di sini gambar nomor 1 kerjasama, kamu kasih penjelasan. Itu mereka sementara buat apa? Mereka bermain kok, atau lari kok, atau tidur kok. Itu kamu berikan penjelasan di kolom kedua. Sedangkan kolom yang ketiga itu pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Artinya kamu akan cari kira-kira pengaruh atau dampak dari kerjasama terhadap kehidupan masyarakat dalam sehari-hari itu seperti apa. Itu yang nanti kamu berjalan kamu isi di kolom ketiga. Bisa paham? Bisa. Ya, nanti saya bagi LKPD dulu, nanti sebentar lalu saya kasih terjelas tiap kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2 kok. Kelompok 3. Ya, kelompok 4. Jadi nanti kalian diskusi masing-masing kelompok itu kamu diskusi untuk isi kolom yang tadi kosong itu, kolom kedua, ketiga, dan keempat. Sudah toh? Atau ada yang mau bertanya tentang tugas yang kamu kerjakan nanti? LKPD yang Pak lagi itu belum jelas kok atau sudah jelas? Jelas. Sudah? Iya, silakan kamu kerja. Kasih waktu 10 menit. 10 menit dari sekarang. Silakan kalian diskusi dengan teman untuk kamu bisa bekerja itu. Ini kelompok 1 kok kerjasama kok buat kelompok yang kedua. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kamu punya tentang persaingan? Ya. Kelompok 4. Ini juga persaingan. Silakan kalian diskusi, kemudian kamu isi kolom yang kosong yang tadi dan kolom kedua, ketiga, keempat. Jangan lupa tulis nama-nama kelompok.
Waktu hanya 10 menit. Nanti diskusi yang punya dari waktu 10 menit. Jadi kami diskusi nomor 1 itu kolom pertama itu bisa mereka bersama, itu dia termasuk dari sosial apa itu kamu subsidi, kamu diskusi kemudian subsidi. Kolom kedua, kemudian yang ketiga kamu berikan penjelasan terhadap gambar ini, mereka komunikasi kelompok masyarakat, mereka buat apa. Yang ketiga itu yang nanti kamu isi dampak atau pengaruh dari kerjasama terhadap masyarakat. Sudah jelas kok? Ya. Kelompok 2 bagaimana? Jelas kok? Jadi silakan kalian diskusi untuk isi kolom kedua, ketiga, keempat. Misalkan tentang itu dia termasuk bentuk interaksi apa? Itu yang kamu isi di kolom kedua. Kemudian kolom ketiga ini kamu jelaskan kembali gambar yang ada di sini. Mereka buat apa itu yang kamu isi di sini. Sedangkan yang keempat itu tentang pengaruh atau dampak dari apa tadi? Pertentangan. Silakan kalian diskusi baru masalah. Kebiasaan. Kelompok 4 dari kelompok 3. Jadi langkah-langkah untuk kerja sudah jelas kok. Nah kalau sudah kalian diskusi sama-sama baru isi. Bagaimana kelompok 4? Langkah-langkah itu jelas atau jadi kamu diskusi baru isi. Diskusi deh, tenang. Silakan diskusi dengan teman. Kalau kelompok itu dengan teman. Kelompok 4 itu kelompok siapa? Nah, kelompok 3. Kemudian dikasih kelompok. Kelompok 2, kelompok 2. Ya, sudah dianus. Kelompok 1 hasil ya. Sedangkan masing-masing kelompok itu diskusi baru kerja. Yang diprogram masih itu sudah itu harus kasih pendapat.
bagaimana sama sepakat bekerja. Bagaimana kelompok 1 sudah, kolom kedua sudah toh? Yang ketiga, iya, lanjut terus. Yang kelompok 2 bagaimana? Kelompok 1 sudah hampir selesai. Kelompok 2 silahkan diskusi dari kemarin. Yang kedua ini, kolom kedua ini kamu kasih penjelasan, berikan penjelasan terhadap ini gambar. Ini tarik sebentar tapi ini kamu kolom kedua. Kamu jelaskan kembali gambar itu. Sekarang kami sudah berpindah dari jadi yang kolom tiga ini kan jelaskan kembali gambar yang ada dan pembinaan dari kamu punya kompetisi sudah kau kelompok 1 5 menit lagi. Silakan pengaruh atau dampak dari kamu punya tentang apa? Nah, dampak dari konflik terhadap masyarakat itu kira-kira punya dampaknya seperti apa? Itu yang kami sini. Masalah itu. Sudah mau kelompok 4.
Terjadi. Bagaimana kelompok 3 sudah selesai? Sudah selesai. Dampak dari kondisi pengaruh dari desain terhadap masyarakat. Bagaimana kelompok 4? Ya, kelompok 4 hampir sudah selesai. Sudah kok? Ya, kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 2 ini bagaimana? Mencari masalah. Bagaimana kelompok 1? Langsung isi di sini. Kalau mau sudah dapat jawaban langsung isi di sini. Itu sudah masuk saja. Dua menit lagi. 20 menit lagi. Silakan sumbang-sumbang petasan. Kelompok yang lain sudah coba. Kelompok mana lagi sudah? Kelompok 1 sudah. Sudah.
Ya, jadi waktu sudah selesai. Silakan simpan kelompok, siap sudah. Salah satu dari tiap kelompok itu, masing-masing kelompok itu maju untuk presentasi. Nanti setelah presentasi berikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk bisa mengangkat tangan. Iya. Silakan kita mulai dari kelompok 1. Ya, kita berikan aplaus buat kelompok 1. Ini maju ke depan. Yang presentasi maju ke depan. Nah, lihat kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, mulai kamu perhatikan. Sebentar ada berupa atau mau kasih pertanyaan, nanti diberikan kesempatan. Silakan. Terima kasih atas waktu kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya akan membacakan hasil kerja kami. Dan saya akan membaca nama-nama kelompok. 1. Aserasi. 2. Rizky Ani. 3. Umbrilian Tosana. 4. Sirgi Kahau. 5. Claudia Tani. Soalan 1. Menjelaskan bentuk-bentuk interaksi asosiatif. Bentuk interaksi asosiatif atau disebut dengan kerjasama. Asosiatif. Nomor 2. Menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial yang disebut asosiatif. Berikan penjelasan tentang gambar tersebut. Gambar di samping merupakan gambar kerjasama atau gotong royong di dalam kelayaan atau kelayaan masyarakat. Pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pengaruh kerjasama di bidang ekonomi ASEAN tentunya bisa diuji. Pengaruh kerjasama dibagi atas 2 bagian, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah produk-produk negara-negara ASEAN mendapat akses untuk bersaing di pasar dunia. Dampak negatif bila negara tertentu belum siap penuh tenaga kerjasama, maka akan kalah saingan dengan negara yang lain. Terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Terima kasih atas waktu kesempatan yang saya peroleh, dan saya akan kembalikan kepada teman-teman untuk menanggapi hasil kerja kami. Ya, bagus. Kelompok 1. Coba kamu punya. Ya, ini kelompok 1 punya. Coba kamu perhatikan, ini kerjasama. Mereka punya itu kerjasama. Sekarang kita lihat bentuk interaksi sosial. Kerjasama itu dia termasuk bentuk interaksi sosial apa? Di sini asosiatif. Benar kok? Benar. Ya, benar. Sekarang yang berikut. Penjelasan, berikan penjelasan tentang gambar tersebut. Mereka kasih penjelasan bahwa gambar ini menunjukkan kerjasama atau gotong royong di khayal umum. Kira-kira benar kok? Kerjasama atau gotong royong. Coba kamu perhatikan, ini mereka sementara buat apa ini? Yang masyarakat lakukan apa ini? Coba kamu lihat. Gotong royong, ya gotong royong. Tapi mereka buat apa?
yang iya, membangun sebuah rumah sebagai tempat tinggal. Dari penjelasan seperti itu. Sekarang kita lihat yang berikut, dampak atau pengaruh dari kerjasama. Pengaruh kerjasama di bidang ekonomi. Ya. Sekarang coba kita lihat. Nah, ini kerjasama, itu pengaruh atau dampak. Terciptanya lingkungan masyarakat yang harmonis atau gotong royong. Contoh seperti gambar yang tadi ada di sini, mereka sama-sama atau rame-rame membangun rumah atau tempat tinggal. Kalau hal seperti itu bagus atau tidak? Bagus. Menciptakan hal yang bagus, toh. Karena membantu sesama, toh. Nah, jadi dari situ bisa tercipta lingkungan masyarakat yang harmonis, ya lingkungan yang aman. Nah, jadi itu dampak dari kerjasama atau gotong royong atau dampak dari gambar yang ada di sini. Kemudian yang kedua, membangun persatuan dan kesatuan. Tahu persatuan? Nah, jadi lewat kerjasama seperti ini, masyarakat harus dikelompokkan itu mereka bersatu, tidak ada kekacauan. Itu pengaruh dari kerjasama seperti ini. Menguntungkan atau tidak? Menguntungkan. Termasuk hal yang positif atau negatif? Positif. Jadi itu. Kemudian meningkatkan rasa saling tolong menolong atau tolong menolong, toh? Jadi itu pengaruh dari gotong royong terhadap masyarakat. Tercipta situasi yang harmonis, kemudian membangun persatuan, meningkatkan rasa saling tolong menolong, membuat pekerjaan individu menjadi lebih mudah. Misalkan gambar yang ada di sini, seseorang dia butuh bantuan, berarti dengan adanya banyak orang seperti ini maka dia pekerjaan itu dia lebih mudah, meringankan. Nah, jadi pengaruh atau dampak dari kerjasama atau gotong royong seperti ini. Kemudian lingkungan menjadi aman. Jadi itu jawaban dari yang kelompok 1 itu seperti yang ada di tayangan ini. Jadi nanti sebentar yang kelompok 1 kamu bisa bisa evaluasi kembali yang khusus untuk yang kolom terakhir, dampak atau pengaruh dari gotong royong. Kalau untuk yang termasuk bentuk interaksi sosial itu sudah benar, iya toh? Asosiatif. Ya. Silakan kembali ke tempat. Kita berikan aplaus buat kelompok 1. Atau ada yang mau bertanya, silakan dari kelompok 2, 3, 4 yang mau tanya berkaitan dengan hasil diskusi dari kelompok 1 mereka punya tentang gotong royong. Tadi mereka jelaskan bahwa gotong royong itu termasuk bentuk interaksi sosial apa? Asosiatif. Nah, misalnya di kelompok masyarakat membangun sebuah rumah, itu termasuk salah satu contoh yang sama atau gotong royong. Itu merupakan bagian dari bentuk interaksi sosial asosiatif. Jadi dia punya pengaruh atau dampak itu dari gotong royong itu yang ada 5 di sini. Terciptanya lingkungan yang harmonis, kemudian membangun persatuan dan kesatuan, meningkatkan rasa saling tolong menolong, membuat pekerjaan individu menjadi lebih mudah, lingkungan menjadi sejahtera. Jadi itu bagian-bagian dari asosiatif. Silakan yang mau tanya. Iya. Yang kelompok 1 silakan.
siap untuk bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Berikan Silakan berdiri baru ini tadi. Tadi kamu siap untuk jawab pertanyaan apa yang bisa kamu siap. berikan contoh penerapan gotong royong di lingkungan sekolah. Iya, tepuk tangan untuk Nesela. Jadi pertanyaan dari Nesela itu kamu bisa kasih contoh gotong royong yang biasa kamu lakukan di lingkungan sekolah itu seperti apa? Kamu bisa kasih contoh, mengerti kok? Mengerti. Nah, silakan. Contoh gotong royong yang Contoh gotong royong di sekolah adalah bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah. membersihkan lingkungan sekolah. Apalagi Membersihkan ruangan kelas. ruangan kelas. Silakan yang lain yang mau mendekati. Contoh-contoh gotong royong yang biasa dilakukan atau dilaksanakan oleh siswa. Membersihkan lingkungan sekolah. Apakah itu termasuk salah satu contoh gotong royong? Ya, termasuk. Atas dari kelompok 2, saya mau bilang melengkapi contoh gotong royong yang biasa terjadi di lingkungan sekolah. Selain membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan ruang kelas, apa lagi? Yang tiap hari yang kamu aktivitas, yang tiap hari kamu lakukan itu, silakan Satria. Bersama-sama untuk memperbaiki pagar sekolah. Memperbaiki pagar sekolah. Apa lagi? Median. Jadi itu contoh-contoh gotong royong yang biasanya kalian lakukan di sekolah. Ya, jadi jawabannya seperti itu. Bagaimana, Nesela? Ya, masih ada lagi kok. Silakan. Berikan 5 manfaat gotong royong. Manfaat gotong royong. Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Manfaat gotong royong. Kelompok 1 bisa bantu Asep untuk menjawab. Atau kelompok 2 bisa bantu kelompok 1. Kelompok 3 manfaat dari gotong royong. Silakan Satria. Dapat mempercepat pekerjaan dan membangun persaudaraan antar masyarakat. Iya, dapat memudahkan suatu pekerjaan, kemudian membangun persaudaraan. Jadi manfaat dari gotong royong itu, yang pertanyaan dari Srian itu, dia tidak terlepas jauh dari ini yang tadi, dampak dari kerjasama dari gotong royong. Nah ini. Terciptanya lingkungan yang harmonis, memudahkan suatu pekerjaan, ya toh? Ya. Nah, lingkungan menjadi sejahtera atau aman, itu manfaat dari gotong royong. Atau dampak atau pengaruh. Sudah kok untuk kerjasama atau gotong royong, kira-kira sudah bisa paham kok? Sudah. Ya, kalau sudah paham, sekarang kita lanjut pada yang kelompok kedua. Silakan. Ya, kita berikan kelompok Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Dan di sini saya akan menyampaikan kelompok 2. Nomor 1 Alam Kolo, Istina,
Liris Balau, Mopaswat, dan Mandai Sabin. Nomor 1. Gambar pertentangan atau konflik. Bentuk interaksi sosial disosiatif. Berikan penjelasan tentang gambar tersebut. Gambar tersebut terjadi kerusuhan antar kelompok dengan kelompok. Pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Jika kedua pihak tersebut menyampaikan pendapat yang berbeda sehingga terjadi konflik dan terganggu ketertiban umum. Dan waktu saya kembalikan ke teman-teman untuk menanggapi. Iya. Dari kelompok dua punya itu tentang pertentangan, kok? Atau konflik. Konflik itu termasuk bentuk interaksi sosial apa? Disosiatif. Ya. Disosiatif. Disosiatif. Benar. Terus yang tadi di kolom ketiga yang kamu menjelaskan gambar itu mereka gambar apa tadi? Ya. Tersebut menyampaikan pendapat yang berbeda sehingga terjadi konflik dan terganggu ketertiban. Konflik tapi kamu jelaskan gambar konflik itu seperti apa? Apakah ada perangko atau mereka salah antar kelompok yang ada di jalan itu kamu jelaskan di kolom ketiga. Ya. Kalau pengaruh dari konflik coba baca ulang. Pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Jika kedua pihak tersebut menyampaikan pendapat yang berbeda sehingga terjadi konflik dan terganggu ketertiban umum. Iya. Silakan dari kelompok 3, kelompok 4, atau kelompok 1 mau menanggapi atau mau melengkapi. Silakan. Ya, silakan. Maestela. Ya, kamu kembali ke tempat. Mengapa konflik antar kelompok dapat terjadi? Jelaskan. Jadi kamu bisa jelaskan kenapa saja biasa sering atau terjadi konflik dalam masyarakat. Dari kelompok 1, siapa yang bisa bantu untuk jawab? Kenapa sehingga sering terjadi konflik dalam masyarakat atau konflik? Nah, konflik itu contoh seperti apa? Masalah. Orang baku pukul, baku lempar. Itu kenapa sehingga sering terjadi? Nah, itu ya pertanyaan dari kelompok 4 itu yang bisa kamu jawab. Silakan. Ya. Contoh-contoh yang menimbulkan konflik adalah berbeda pendapat atau berbeda ini. Beda pendapat atau pendapat? Pendapat. Biasanya kalau terjadi perbedaan pendapat itu bisa timbul konflik. Iya. Nah, misalkan Satria dengan Orni, Satria punya pendapat bilang begini, Orni juga begini, tetangga dia punya pendapat, jadi terdapat perbedaan, ada perbedaan pendapat. Dari situ bisa menimbulkan konflik atau pertentangan. Silakan, yang lain lagi. Satria. Sebutkan 3 contoh konflik individu antar individu. Yang bisa kasih contoh konflik antara individu. Yang kelompok lain bisa. Oh, ini pertanyaan itu yang berkaitan dengan kehidupan setiap hari kok kamu tidak bisa ya.
contoh konflik antara individu. Contoh pertama, contoh ini. Dua orang siswa sedang belajar, yang satu menghafal perkalian dan yang satu menulis. Yang satu menghafal karena caranya terlalu keras sehingga terjadi konflik. Mengganggu yang menulis sehingga terjadi konflik. Ya, terima kasih. Silakan dulu. Yang itu contoh konflik antar individu. Konflik tertentu biasa terjadi di lingkungan sekolah atau di masyarakat. Terlalu banyak, kan tinggal kita kasih contoh. Terlalu banyak. Kata kamu tidak tahu itu konflik. Nah, sekarang coba kita lihat. Yang tadi pengaruh dari konflik itu dia ucapan itu yang harus seperti ini. Menimbulkan perpecahan, memisahkan kelompok masyarakat. Kalau timbul konflik itu masyarakat tidak bersatu dalam masyarakat, iya toh? Maka contoh misalkan ada perkelahian antara masyarakat desa Nodesi dengan Tanah Toba. Dari situ dia punya dampak atau pengaruh itu terjadi perpecahan, tidak ada persatuan. Itu malah seperti itu, dampaknya seperti itu. Kemudian, dan akibat permusuhan. Tahu permusuhan? Iya. Jadi itu dampak dari konflik. Jadi kelompok dua terserah kamu dan diskusi terlebih pekerjaan. Dari kelompok satu. Kemudian yang ketiga, kekerasan juga dapat menimbulkan ini. Yang keempat, perubahan kepribadian. Kemudian yang terakhir bisa menimbulkan banyak korban, toh? Itu dampak. Biasa kalau saya kasih contoh, misalkan salah satu konflik atau pertentangan, terjadinya perang. Tahu perang, kok? Ini sama tahu perang. Perang itu dampak apa? Pengaruhnya. Ya, dampak dari perang. Setelah perang itu apa yang muncul? Ya, ada korban, banyak yang korban, banyak masyarakat yang korban. Jadi ini dampak dari konflik. Sudah kau kelompok dua? Sudah kau belum? Sudah. Ya, sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 perhatikan supaya sebentar kamu bisa bantu jawab. Dan dari pertama saya harus menjawab. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang kita oleh untuk memberikan hasil kelompok ini. Di sini saya akan membaca nama kelompok. Lanjut, langsung dia punya inti. Nomor 1, gambar kompetisi atau Persaingan. bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial kompetensi karena gambar di samping terjadinya persaingan secara sehat dan sportivitas. Berikan penjelasan tentang gambar tersebut. Dari gambar di samping merupakan kompetisi atau persaingan adalah bentuk interaksi sosial disosiatif di mana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Mengenai terhadap kehidupan masyarakat, terjadinya disintegrasi sosial, adanya kekacauan yang terjadi pada saat berkompetisi. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang lain coba perhatikan. Ini gambar apa ini? Ya,
lari, lomba lari. Itu termasuk kompetisi atau persaingan. Nah, kompetisi atau persaingan itu dia termasuk bentuk interaksi sosial apa? Disosiatif, kok asosiatif? Disosiatif. Nah, jadi yang di kolom ketiga ada penjelasan itu kamu jelaskan kembali yang ada di gambar. Dan kamu bisa jelaskan, oh itu lomba atletik, iya toh? Tahu atletik toh? Atau lari. Kemudian dia punya dampak apa? Dampak dari kompetisi atau persaingan. Biasanya kalau orang bersaing itu dia pengaruhnya apa? Ya? Nah, ini coba kamu perhatikan. Dampak dari adanya persaingan. Sifat tidak mau kalah dan merasa benar. Nah, contoh di atletik, orang dia kepingin supaya tidak mau kalah, toh? Nah. Kemudian ini membuktikan siapa yang paling hebat. Nah, dari situasi kita tahu siapa yang menang, siapa yang juara, siapa yang paling hebat. Itu dampak dari kompetisi atau persaingan. Kemudian mengembangkan bakat atau minat. Jadi ini kompetisi itu seseorang itu bisa kembangkan dia punya bakat atau minat. Ya, silakan dari kelompok lain ada yang mau tanya, kalau berkaitan dengan ini kelompok 3. Ya, dari kelompok 4 tadi sudah 2 pertanyaan, sekarang coba kelompok ini 1. Sebutkan 2 contoh persaingan. Contoh persaingan. Bersaing dengan teman untuk mendapat peringkat pertama di kelas dengan cara belajar lebih giat. Iya. Yang kedua, kelas 91 bersaing dengan kelas 92 untuk mencari juara voli dengan cara berlatih lebih keras. Iya, itu contoh-contoh persaingan. Misalnya ada pertandingan bola voli antar kelas. Kelas 91 dan 92. Atau misalkan saat penilaian akhir semester itu masing-masing bersaing untuk siapa yang juara 1, siapa yang dapat nilai tertinggi. Itu contoh-contoh persaingan. Berikut yang tadi mau bertanya. Ya, sama. Silakan, Marcella. Sebutkan 2 jenis persaingan dan sebutkan jenis persaingan apa yang ada pada LKPD kalian. 2 jenis persaingan. Silakan, yang mau jawab dari kelompok 1, kelompok 2. Silakan. Persaingan pertama contohnya seperti kelas football, lomba bola futsal. Iya, silakan tanya. Jenis-jenis persaingan dalam bidang olahraga, bidang politik dan Iya, bidang olahraga, bidang politik. Atau siapa yang mau berkata lagi? Ya, silakan, Nova. Menghadapi kelompok yang bertanya. Jadi itu pribadi dan kelompok. Dan individu dan kelompok. Dan sebutkan jenis persaingan apa yang ada pada LKPD kelompok ini. nah, persaingannya di LKPD itu kelompok. Benar, oh?
itu bersifat apa? Pribadi. Pribadi atau individu. Jadi coba perhatikan yang namanya persaingan itu dia ada dua jenis persaingan. Yang pertama apa? Ya, ada persaingan yang bersifat pribadi atau individu. Yang kedua kelompok. Nah, ini ada dua jenis. Nah, yang di LKPD yang misalnya atletik itu dia termasuk jenis persaingan yang bersifat individu. Karena menguntungkan satu orang, ya toh? Yeah. Biasanya kalau lomba lari itu, misalnya yang dapat juara itu sebentar hadiahnya untuk dia sendiri, ya toh? Yeah. Atau kamu pernah lihat orang kalau ikut lomba lari, misalkan 10 orang, sebentar satria yang juara 1 dia dapat juara 10, dia bagi kasih itu semua. Tidak toh? Beda dengan yang bersifat kelompok, misalnya bola voli. Sebentar dia punya hadiah itu bagi untuk semua yang ikut bermain. Jadi perbedaannya di situ. Jadi ada dua bentuk atau dua jenis. Ada yang persaingan bersifat individu, tujuannya untuk kepentingan pribadi atau individu. Kemudian yang kedua itu kelompok. Nah, artinya banyak orang. Contoh persaingan dalam kelompok, bola voli, bola kaki, futsal. Kalau yang bersifat pribadi, atletik, tinju dan lain-lain, ya toh? Ya. Itu perbedaannya di sini. Jadi kalau itu persaingan yang bersifat individu yang ada di gambar kelompok 3 itu, sudah kok? Sudah. Silakan kelompok 4 maju presentasi. Ya, kita sebutkan kelompok 4. Terima kasih atas sudah kesempatan yang diberikan. Sini saya akan mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 4 gambar persen bentuk interaksi di sosial. Penjelasan tentang gambar tersebut merupakan gambar permainan tarik tambang. Permainan itu merupakan salah satu permainan tradisional. Tarik tambang dimainkan secara bertim oleh dua tim yang saling bersaing menarik sedotan. Mereka saling bersaing untuk mencapai kemenangan. Pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, pertama, bersosialisasi kepada orang lain. Kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ketiga, melatih kekompakan dalam tim maupun masyarakat. Sekian dan terima kasih. Waktu dan kesempatan saya kepada kelompok yang bertanya. Iya, terima kasih. Nah, coba yang lain perhatikan, mereka punya persaingan. Ini gambar apa ya? Ya, tarik tambang. Tarik tambang itu dia termasuk bentuk interaksi sosial apa deh? Kelompok. Ya, bentuk interaksi sosial apa? Ada yang lain? Disosiatif. Itu dia bersifat apa? Dilihat dari jenisnya maka dia termasuk bentuk interaksi sosial apa? Persaingan individu atau kelompok? Kelompok. Jadi tarik tambang. Tapi di sini melibatkan banyak orang. Dia termasuk jenis persaingan yang bersifat kelompok. Nah, di sini jawabannya benar. Kemudian pengaruh sosialisasi kepada orang lain, menumbuhkan rasa cinta tanah air, benar kok? Ya, ya benar. Melatih kekompakan, ya benar. Itu dampak atau pengaruh dari persaingan atau kompetisi. Bisa juga dilengkapi dengan ini yang ada di layar ini, sama. Untuk dampak dari persaingan itu sama, kelompok 3 dan kelompok 4 itu sama. Dia hanya perbedaan itu kalau di kelompok 3 itu mereka punya itu
persaingan yang bersifat individu, kalau ini kelompok. Nah. Sudah kok? Dari kelompok lain ada yang mau tanya kok? Untuk kelompok keempat. Silakan kembali ke tempat. Kelompok satu ada kok? Ada. Apakah dari dulu sampai sekarang permainan tradisional tersebut masih terus dijalankan atau tidak? Masih. Apakah kamu sudah pernah mengikuti permainan tersebut? Sudah. Kapan, di mana, dan apakah kamu menang dalam pertandingan tersebut atau tidak? Iya, silakan. Pada saat kegiatan pramuka, pada saat lomba antar pelayan di gereja. Iya, jadi kegiatan ini masih sampai sekarang masih terlaksana, toh? Biasa terjadi atau dilaksanakan pada hari-hari raya penting, misalnya ada kegiatan penting. Nah, kelompok kedua ada yang bertanya? Kelompok tiga? Tidak, jelas kok? Jelas. Kelompok satu? Pas. Nah, kalau pas, bagaimana ini siapa? Melengkapi? Tidak kok? Iya. Ada yang mau bertanya kok? Tidak ada. Berkaitan dengan bentuk-bentuk interaksi sosial dan kelompok satu ada kok? Ya? Kelompok dua? Tidak. Kelompok tiga? Kelompok empat? Tidak. Nah, jadi untuk bentuk interaksi sosial itu tadi ada berapa bentuk alam? Berapa bentuk? Saya belum tahu. Dua. Yang pertama Asosiatif. dan Disosiatif. kalau asosiatif itu dibagi atas berapa? Ada berapa bentuk? Tiga. Yang pertama sama. Asimilasi. Kemudian disosiatif ada berapa? Tiga. Yang pertama Kompetisi atau persaingan. kompetisi Persaingan. atau persaingan. Yang kedua Kontravensi. kontravensi. Yang ketiga Pertentangan atau konflik. bertentangan atau konflik. Jadi sudah jelas kok? Kalau sudah jelas, silakan kumpul kembali itu LKPD. Kumpul sudah, kumpul saja itu LKPD. Ya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini kira-kira bagaimana? Seru. Ya, bisa kalian senang atau tidak? Senang. Ya. Jadi nanti kita akan bertemu pada pertemuan berikut lagi. Nanti pertemuan berikut kita akan bahas tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kita akan ngomong tentang kebutuhan manusia. Jadi masih ada pertemuan berikut lagi. Kemudian untuk tugas PR yang kamu kerjakan di rumah itu nanti Pak akan kirim lewat Google Classroom. Iya toh? Ya. Jadi nanti kalian buka, masing-masing buka pakai akunnya sendiri, kemudian kamu kerja dan kirim. Jadi saya rasa pertemuan kita cukup sampai di sini.
Dan untuk mengakhiri pertemuan kita, saya minta kesediaan Claudia Tan berdoa. Mari. Mari kita sama-sama dalam berdoa. Mari kita Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan Tuhan membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih. Pertemuan kita cukup sampai di sini dan selamat pagi semua. Selamat pagi. Siap. Siap.